Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismai Lailatul Suada dengan NPM 2321020179. Saya dari HTN kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikhot, akad, dan wali perkawinan yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan kelompok 1. A. Pengertian akad. Secara bahasa, akad adalah sesuatu yang menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab. Akad merupakan sebuah pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab qabul secara syariat. Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan ataupun tulisan, dan terkadang juga berupa isyarat. Akad sendiri berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya perjanjian atau pernyataan, sedangkan nikah ialah perkawinan ataupun perjodohan. Jadi, akad nikah adalah pernyataan sepakat ataupun perjanjian perkawinan. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad adalah yang berguna untuk memberikan hak milik bersenang-senang kepada suami sesuai dengan tujuan. B. Ada syarat-syarat dan rukun nikah. 1. Calon mempelai pria. Syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. 2. Calon mempelai wanita. Syaratnya adalah beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian ada syarat-syarat dan rukun nikah terkait wali nikah dan saksi nikah. 3. Wali nikah. Syaratnya adalah laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. 4. Saksi nikah. Syaratnya adalah minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab dan qabul, Islam, serta dewasa. Yang terakhir ada syarat dan rukun nikah tentang ijab qabul. Syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemah dari kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji maupun umroh. Yang terakhir, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum oleh 4 orang, yakni calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. C. Syarat akad dan pernikahan. A. Syarat inqidad, yaitu syarat terjadinya akad. B. Syarat sihah adalah syarat sah nikah. C. Syarat nafas, yaitu syarat pelaksanaan akad. Dan D. Syarat luzum, yaitu syarat keharusan nikah. Yang termasuk syarat-syarat terjadinya akad adalah A. Bagi 2 orang yang berakad, maka disyaratkan harus ahliyah al-tasyaruf. Dalam artian, orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz, maka akadnya batal. B. Syarat calon istri. Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya atau tidak banci. Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu, wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi. Adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya. C. Syarat-syarat sihot. Sihot mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah atau tidaknya sihot yang diucapkan, yaitu sihot harus diucapkan dalam satu majelis meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis, maka sihotnya batal. 2. Kesesuaian isi ijab dengan isi qabul harus cocok. Yang terakhir, sihot dilakukan seketika itu juga, dalam artian sihot harus bersambung dan tidak boleh pisah. Selanjutnya ada syarat sihah atau syarat sah nikah. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi. Sihah tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Hadirnya saksi saat akad, para ulama mazhab sepakat kecuali Malikiyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa. Para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa. Kedua mempelai jelas orangnya. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram. Para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyah yang membolehkan nikah saat ihram. Adanya mahar, akad diketahui orang banyak umum. Ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyah.
Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti. Ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyah. Hadirnya wali, para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali. D. Pengertian wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi bapak, kakeknya, bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki paman dari pihak bapak, dan laki-laki pamannya dari pihak bapaknya atau hakim. Para ulama fikih juga berpendapat dalam masalah wali. Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila orang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding, maka pernikahannya boleh. E adalah macam-macam wali, terdiri dari 1. Wali nasab, 2. Wali hakim, 3. Wali tahkim, 4. Wali maula, dan 5 adalah wali adol. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.